ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Mazmur Yesus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 55. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 55. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati,
Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang sama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega. Tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak. Tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 55 adalah salah satu mazmur yang penuh dengan pergumulan batin, jeritan doa, dan rasa sakit akibat pengkhianatan. Daud menuliskannya dalam keadaan hati yang pahit. Mungkin saat itu dia dikhianati oleh Ahitofel, penasihat kepercayaannya yang berbalik memihak Absalom. 2 Samuel 15-17. Namun Alkitab menempatkan Mazmur ini bukan sekedar sebagai kisah pribadi Daud. Lebih dari itu, Mazmur ini berbicara nubuat tentang Kristus, anak Daud, yang dikhianati bukan hanya oleh musuh, melainkan oleh sahabat terdekatnya sendiri. Karena itu Mazmur 55 dapat disebut sebagai Mazmur Yesus. Suara yang kita dengar di dalamnya bukan hanya suara Daud, melainkan dari Sang Raja sejati yang menanggung pengkhianatan manusia, disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Mazmur ini khususnya ayat 14 menyuarakan kenyataan pahit tentang pengkhianatan manusia terhadap Kristus, namun sekaligus menunjuk pada kasih Allah yang menebus melalui penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur ini dibuka dengan seruan yang menyayat hati. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ayat 2. Suara Daud dipenuhi kecemasan. Ia bahkan berharap dapat melarikan diri jauh dari badai hidup. Ayat 7-9. Tetapi kita dapat melihat sebuah luka yang dalam di hati Daud di ayat 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Ini bukan serangan dari musuh yang jauh, melainkan pengkhianatan sahabat dekat. Dalam sejarah ini mungkin menunjuk pada Ahitofel penasihat Daud. Namun Roh Kudus memperluas maknanya. Nubuat ini mencapai kepenuhannya dalam diri Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan ciuman.
Daud merasakan sebagian kecil dari luka yang disebabkan pengkhianatan itu, tetapi Kristus menanggungnya dalam kepenuhannya. Ketika Yesus duduk bersama murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, ia mengutip nubuat ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yohanes 13 ayat 18. Ini merujuk pada Mazmur 41 ayat 10 dengan kaitan ke Mazmur 55. Kristus tahu ia akan dikhianati, dan nubuat Daud itu mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Seorang teolog bernama Herman Bavinck mengatakan, seluruh kitab suci adalah kristosentris. Semua nubuat, hukum, dan mazmur mencapai kepenuhannya dalam Kristus. Karena dialah inti dari wahyu Allah. Karena itu membaca Mazmur 55 berarti juga melihat Yesus. Dialah yang berdoa, meratap, dan menanggung pengkhianatan yang dimaksud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 55 juga menyatakan realitas dosa manusia, pengkhianatan. Dosa bukan sekedar pelanggaran aturan, melainkan pengkhianatan terhadap relasi dengan Allah. Yudas adalah gambaran paling konkret dari hal ini. Ia berjalan bersama Yesus, mendengar pengajarannya, menyaksikan mujizatnya, namun akhirnya menjual gurunya. Namun Mazmur 55 tidak hanya berbicara tentang Yudas. Paulus mengingatkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dengan kata lain, setiap kali kita memilih dosa, kita pun ikut mengkhianati Kristus. Seorang teolog bernama John Owen menuliskan dengan tajam, setiap dosa kita adalah paku yang menancap ke tubuh Kristus. Setiap pelanggaran kita adalah ciuman Yudas yang baru. The mortification of sin. Mazmur 55 ini mengungkapkan kenyataan pahit. Kita semua adalah pengkhianat. Namun justru di sanalah kasih karunia Allah bersinar. Kristus tidak hanya menerima pengkhianatan manusia, tetapi menjadikannya sebagai jalan penebusan. Semua penderitaan Kristus berpuncak di salib. Di sana ia bukan hanya menderita karena pengkhianatan, melainkan menanggung murka Allah atas dosa manusia. Ratapan dalam Mazmur 55 menemukan jawabannya di kayu salib. Seorang teolog bernama Charles Spurgeon menyebut Mazmur ini sebagai Mazmur Getsemani. Karena disitulah kita mendengar gema doa Yesus di malam ia dikhianati. Dia menuliskan begini, jika kita ingin melihat isi hati Yesus di malam ia dikhianati, kita harus membaca Mazmur 55. Karena di sanalah kita mendengar gema dari doanya. The Treasury of David. Dengan demikian, Mazmur 55 tidak hanya berbicara tentang ratapan Daud, tetapi juga menunjuk pada penderitaan Yesus di Taman Getsemani, jalan menuju Golgota, dan penderitaan yang ditanggungnya demi kita. Itulah sebabnya Mazmur 55 disebut sebagai Mazmur Yesus. Di dalamnya, kita mendengar suara Sang Mesias yang dikhianati, disiksa, dan mati bagi umatnya. Ayat 14 yang berbicara tentang pengkhianatan seorang sahabat dekat menemukan kepenuhannya dalam Yudas yang mengkhianati Yesus. Namun, melalui pengkhianatan itulah Allah menggenapi rencana keselamatannya. Mazmur 55 menyingkap dua kebenaran besar, betapa dalamnya pengkhianatan manusia dan betapa besarnya kasih Allah di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 55 menolong kita melihat dengan jelas bahwa pergumulan Daud sesungguhnya menunjuk pada Kristus yang setia, sekalipun dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Yesus adalah Raja sejati yang menanggung luka pengkhianatan demi membawa kita kepada keselamatan kekal. Maka setiap kali kita merasa dikhianati, ditinggalkan, atau dilukai oleh sesama, kita diingatkan bahwa Kristus sudah terlebih dahulu menanggung penderitaan itu. Dan ia berjalan bersama dengan kita dalam pergumulan kita.
Karena itu marilah kita menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah kasih Kristus yang tidak pernah gagal itu membentuk kita menjadi pribadi yang sanggup mengampuni, mengasihi, dan tetap setia berjalan dalam kebenaran di tengah dunia yang membutuhkan kasih Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa Kristus sendiri telah lebih dahulu menanggung pengkhianatan yang paling pahit, namun ia tidak berhenti mengasihi. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah hati umat-Mu yang saat ini sedang terluka, ditinggalkan, atau juga mengalami pengkhianatan, agar mereka boleh mengetahui bahwa mereka tidak berjalan sendirian, melainkan bersama Kristus yang setia. Kami juga berdoa kiranya jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, kesulitan pekerjaan, keuangan, maupun relasi keluarga, Engkau pelihara dengan kekuatan daripada-Mu. Peganglah mereka yang berada di persimpangan hidup, agar tidak salah jalan, melainkan memilih yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang setia, yang telah dinyatakan di kayu salib, menjadi sumber penghiburan, pengharapan, dan kekuatan bagi seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.